Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Monik Ani Putra masih bisa menjumpai semua saudaraku sesama muslim dimanapun berada dalam channel Kaplan Tablik. Sekolah Panguripan kita kali ini berjudul Cinta Kok Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai saudaraku sesama muslim, kalau misalkan saya mengemukakan satu atau melontarkan satu pertanyaan, cintakah kita kepada Allah? Pasti jawaban kita sama, cinta banget malah. Nah, kemudian kalau kita mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan? Atau apa yang sudah kita lakukan? Misalkan kita sangat mencintai suami kita, kita sangat mencintai anak-anak kita, apa yang kita lakukan kepada suami? Maka kita selalu memberikan yang terbaik, melayani, membuat senang, jangan sampai suami marah. Kalaupun suami sampai marah karena kesalahan kita, kita segera minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan sampai membuat sakit hati suami kita. Anak-anak kita juga demikian. Kita melayani mereka, mendidik, memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan di luar agama, ataukah misalkan pelajaran tentang hidup, menyayangi, memberikan pelukan, memberikan ciuman, ya intinya memberikan yang terbaik. Dan kita berusaha untuk tidak mengecewakan mereka, tidak membuat mereka menangis, tidak membuat mereka marah. Hati akan adem ketika melihat anak-anak kita tersenyum. Hati akan sangat bahagia ketika melihat suami kita tersenyum. Pertanyaannya, itu pada makhluk ciptaan Allah, di mana kita mengaku mencintai mereka. Bagaimana dengan pembuktian kita saat kita mengaku tadi mencintai Allah dengan sangat amat, bahkan harusnya berkali-kali lipat rasa cinta kita kepada Allah daripada rasa cinta kita kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Apakah yang kita lakukan kepada Allah jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita lakukan tadi? Nah, jika kita mencintai makhluk ciptaan Allah, sesama manusia, maka yang sesama manusia inginkan adalah take and give, saling memberi. Kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa kalau kamu baik sama aku, maka aku akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama aku, maka demikian pula aku akan memperlakukanmu. Kalau kita memberi, maka baru kita akan diberi balasan, dan lain sebagainya. Apabila kita mencintai sesama manusia, maka masih akan ada, bahkan banyak rasa kecewa yang mampir di kita. Kalau kita mengaku mencintai Allah, apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan kita timpang sebelah. Kita lebih mengutamakan cinta kita kepada sesama, kepada makhluk Allah, daripada cinta kita kepada Allah. Saat kita mengaku mencintai Allah, Allah memerintahkan apa, harusnya kita sudah gak usah mikir lagi, kerjakan. Allah tidak suka kita melakukan apa, ya sudah tanpa pikir panjang, jangan pernah kita mendekatinya.
Jangankan melakukan, mendekati saja jangan. Tapi ternyata kita yang mengaku sangat mencintai Allah tadi, di banyak situasi, di banyak waktu masih mencoba untuk bertransaksional kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, maunya semua doa kita dikabulkan. Maka ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, apakah itu berupa pengabulan doa atau sekedar memberikan kebahagiaan kepada kita, wah kita getol, wah Allah sayang sama aku, maka kita getol untuk melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya. Namun ketika Allah menurut kita mengecewakan, apa yang kita lakukan? Allah kok gitu sih? Padahal saya kan sudah begini, padahal saya kan sudah begini. Wahai saudaraku sesama muslim, Allah tidak seperti kita. Cinta Allah ke kita itu unconditional love. Tidak seperti kita yang transaksional. Tapi alangkah celakanya kita. Kepada Allah pun kita masih bertransaksional. Apa yang kita miliki? Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah? Sedangkan masih banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan. Ketika Allahu Akbar, panggilan Allah datang, apakah kita segera berlari dengan penuh rasa gembira menyambutnya, dengan segera berwudu dan sholat? Nanti saja, bukankah masih lama waktu habisnya? Ketika Allah tidak suka dengan satu hal, tapi kita pun masih melakukan hal itu. Contoh, Allah tidak suka ketika kita sebagai istri, suami kita sedang tidak berada di sisi kita, maka kewajiban kita adalah menjaga harkat martabat harta dari suami kita, menutup aurat kita. Aurat kita itu aurat apa? Aurat rumah tangga kita. Artinya jangan pernah kita itu membuka aib atau persoalan rumah tangga kita kepada siapapun, apalagi ke sosial media. Tapi toh itu kita lakukan. Ketika kita ditegur, jawaban kita gampang, saya kan cuma manusia biasa, saya kan bukan Allah. Nah, ketika Allah tidak suka melihat kita bergibah, Allah sudah memberikan, wahai umatku, wahai hambaku, janganlah engkau bergibah, karena ketika engkau bergibah, engkau itu sama dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Tapi pertanyaannya, bagi kita yang tadi mengaku sangat mencintai Allah, apakah kita juga menjauhi itu? Kita masih melakukan hal itu dengan sukacita. Ketika ada dalam situasi bergerombol, ketemu dengan teman-teman, apa yang kita lakukan? Ngerasani gibah, membicarakan orang. Padahal ketika kita bertemu dengan teman-teman itu, masih banyak topik pembicaraan yang lebih menyenangkan, lebih berpahala. Ketika Allah memerintahkan, wahai para muslimah, julurkanlah hijabmu ke seluruh tubuh. Apakah kita melakukan? Wahai saudaraku sesama muslim, semoga di sekelumit pertemuan kita tadi, kita bisa kembali berpikir, kita bisa kembali berkaca. Bukan justru membawa kaca pembesar, tapi justru kita membawa cermin. Seberapa besar cinta kita apabila kita bandingkan? Mari
kita membandingkan seberapa besar cinta kita kepada makhluk ciptaan Allah dan cinta kita kepada Allah. Nah, satu pesan dari saya, marilah mulai sekarang kita stop untuk bertransaksional kepada Allah, karena Allah tidak pernah bertransaksional pada kita. Kalau kita mengaku mencintai Allah, cintai Allah dengan sepenuh hati, all out. Mari kita belajar. Nah, kalau belajar maka harus ada proses. Proses itu harus menuju hal yang lebih baik, tidak stagnan. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan dan menunjukkan jalan yang benar dan jalan menuju kebaikan. Mari kita selalu menengadahkan tangan, curhat hanya pada Allah, hanya memohon pada Allah, karena sungguh Allah lah yang memiliki semua jalan keluar dalam permasalahan kita, bukan siapa-siapa, hanya Allah Ta'ala. Terima kasih wahai saudaraku sesama muslim. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, karena memang kita saling belajar dan sama-sama belajar. Sampai bertemu di sekolah panguripan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.